Pemirsa, Wali Kota Bogor Bima Arya terekam tengah dangdutan di salah satu kafe di Bogor, Jawa Barat. Padahal Bogor masuk dalam status zona merah COVID-19. Wali Kota Bogor Bima Arya terekam melantunkan lagu dangdut di salah satu kafe di Bogor, Jawa Barat pada Minggu kemarin. Video ini pun viral karena Bogor berstatus zona merah dan kasus positif COVID-19 masih tinggi. Bima Arya pun menanggapi video itu. Ia mengatakan kehadirannya karena diundang kerabat dan menilai kegiatan itu mematuhi protokol kesehatan. Undangan makan siang biasa oleh kerabat, di situ ada bandnya. Saya sempat diundang untuk nyanyi. Saya kira nggak ada masalah karena yang lain pakai masker, yang lagi makan nggak pakai masker, yang nyanyinya pun jaga jarak ya. Jadi saya kira tidak ada protokol kesehatan yang dilanggar di situ, dan saya mendorong grup musik band siang-siang ya untuk tetap bisa berkarya, berekspresi. Nah, kenapa? Ya karena kan ada pembatasan aktivitas di malam hari. Makanya kemudian di Balai Kota siang-siang waktu itu kita tampilkan teman-teman dari komunitas musik band untuk sama-sama mengisi ruang di sini. Jadi aktivitas itu tidak dilanggar, malah didorong. Wali Kota Bogor ini pernah berstatus positif COVID-19 pada Maret lalu. Saat itu ia baru kembali dinas dari luar negeri, dari Turki dan Azerbaijan. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditutup selama 10 hari karena 61 orang pegawainya terkonfirmasi reaktif COVID-19. Akibatnya sejumlah persidangan terpaksa ditunda, termasuk sidang kasus dugaan suap dan TPPU Jaksa Pinangki. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditutup hingga 10 hari ke depan. Sebanyak 61 pegawainya terkonfirmasi reaktif COVID-19 setelah menjalani rapid test. Mereka yang positif antara lain hakim dan pegawai pengadilan. Dampak dari penutupan pengadilan, sidang lanjutan kasus dugaan suap dan TPPU Jaksa Pinangki terpaksa ditunda hingga 21 Oktober mendatang. Namun sidang putusan Jiwasraya tetap akan digelar pada 12 Oktober dengan protokol yang ketat. Selama lockdown ini tetap perkara-perkara yang tidak bisa diputus ya sudah habis, yang artinya harus tetap dilaksanakan. Contohnya misalnya nanti pada tanggal 12 Oktober adalah putusan asuransi Jiwasraya ya, tetap nanti dilaksanakan persidangannya. Tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat sekali dan terbatas ya. Dan untuk yang menarik perhatian Jaksa Pinangki itu bisa dilakukan pengunduran persidangannya. PTSP kita tetap berjalan, tetapi menerima yang sifatnya urgent. Simpati kepada tenaga kesehatan yang sedang berjuang menangani COVID-19 terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari MNC Peduli yang memberikan makanan dan minuman ringan sebagai bentuk perhatian kepada tenaga medis agar mereka tetap semangat menjalankan tugas. Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso menjadi rumah sakit paling sibuk sejak virus corona mewabah di Indonesia. Pekerja medis di rumah sakit ini tanpa kenal lelah terus berjuang melawan virus corona. MNC Peduli pun tidak pernah putus menyalurkan donasi masyarakat ke RSPI, mulai dari alat pelindung diri, sembako, makanan siap saji, hingga makanan dan minuman ringan yang semuanya diberikan kepada tenaga medis maupun tenaga penunjang di rumah sakit tersebut. Donasi ini sebagai bentuk dukungan dari masyarakat untuk mendukung kinerja tenaga medis maupun tenaga penunjang medis agar mereka tetap semangat menjalankan tugas mulianya. Atas nama Dharma Wanita RSPI Sulianti Saroso, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk MNC Peduli atas donasinya kepada kami. Saat ini pandemi belum menurun untuk kurvanya, kami mengharapkan semoga ini bantuan ini bisa menjadi semangat bagi kami. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya
Dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Dukungan untuk tenaga medis harus diberikan oleh seluruh lapisan masyarakat supaya virus corona tidak semakin mewabah. Oleh karena itu, Anda bisa ikut berpartisipasi dengan berdonasi melalui rekening MNC Peduli untuk membantu para tenaga medis melawan virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 25 penghargaan diberikan dalam ajang Indonesia Awards 2020. Dalam ajang keempat kali ini ada kategori khusus kepada tokoh yang berkontribusi dalam pemberantasan COVID-19. Malam hari ini, Indonesia Awards mengambil tema Kebanggaan Indonesia. Indonesia Awards 2020 digelar di MNC Conference Hall iNews Tower, Jakarta. Sekitar 25 penghargaan diberikan untuk berbagai bidang. Dalam ajang tahun ini ada 3 kategori khusus diberikan kepada tokoh yang berprestasi dan memiliki kontribusi terhadap pemberantasan virus COVID-19 di Indonesia. Selamat untuk Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Jenderal Polisi Idam Aziz. Pertama, untuk kategori tokoh publik diberikan kepada Panglima TNI dan Kapolri. Peraih penghargaan Indonesia Award 2020 adalah Bapak Andani Eka Putra. Lalu tokoh profesional diterima Andani Eka Putra. Serta penghargaan khusus bidang kesehatan kepada Handoko Gunawan. Selain itu, sejumlah pejabat juga mendapatkan penghargaan seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menerima penghargaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Ajang ini dimeriahkan Cakrakran dan Tata Janeta. Selain itu, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto hadir bersama Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo. Indonesia Awards 2020 menjadi ajang apresiasi kepada tokoh inspiratif yang memberi manfaat untuk masyarakat dan lingkungan pada 5 bidang, yakni kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan serta teknologi. Tim Liputan iNews melaporkan. Berbuat sesuatu yang menginspirasi agar bangsa ini keluar lebih dari pemenang. Saya Abraham Silaban. Dan saya Aprilia Putri. Terima kasih dan selamat malam. Pemirsa, 5 warga Polandia tewas usai mobil yang mereka tumpangi menabrak truk di Jerman. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya.